Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Ketemu lagi sama Miss Zola hari ini. Alhamdulillah di kelas 2 kita akan melanjutkan pembelajaran. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran masih di tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 sampai dengan pembelajaran 6. Ayo, sekarang silakan anak-anak buka buku paketnya. Buku paketnya dibuka. Halaman 68, pembelajaran 3. Di sana ada percakapan antara Bu Guru, Dayu, dan teman-teman Dayu. Bu Guru bertanya, tahukah anak-anak bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu Bu, kelas yang tidak bersih, banyak sampah yang berserakan. Bagus anak-anak, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan ada sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman. Nah, dari percakapan ini, isi percakapan itu adalah membahas mengenai kelas yang tidak bersih atau ciri-ciri kelas yang tidak bersih. Bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih itu? Yang banyak sampahnya, yang lantainya kotor, yang di kolong-kolong laci mejanya ada sampah, yang debunya banyak, itu ciri-ciri kelas yang tidak bersih. Kemudian apa yang harus kamu lakukan kalau kamu tahu kelasmu itu tidak bersih? Ya, betul. Dengan cara disapu. Bisa disapu. Kalau kemarin di pembelajaran 1-2 kita sudah belajar bisa disulai pakai kemoceng, bisa disapu menggunakan sapu, bisa dipel lantainya menggunakan alat kain pel. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana sikapmu jika kamu melihat temanmu yang membuang sampah sembarangan? Gimana kira-kira? Apakah hanya dibiarkan saja ataukah kamu memberitahu dia bahwa seharusnya sampahnya dibuang di tempat sampah? That's your choice. Itu pilihan untuk kalian. Sikapmu harus yang mencerminkan anak yang suka dengan kebersihan, karena kebersihan itu adalah pangkal dari kesehatan. Ketika ada teman yang buang sampah sembarangan dan kamu lihat itu, maka langsung ditegur, tidak boleh buang sampah sembarangan, nanti mencemari lingkungan. Iya betul sekali. Ayo sampahnya diambil kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah. Ingat, sampah itu ada dua. Ada sampah basah dan ada juga sampah yang kering. Kalau yang mengandung air itu berarti yang basah. Kalau yang tidak mengandung air itu berarti yang kering. Karena kalau sampah-sampah ini, entah itu sampah basah, entah itu sampah kering, semuanya akan mengandung bibit penyakit. Ada kumannya. Ya. Kita lanjut ya. Ini adalah contoh kelas yang kotor sekali. Vas bunganya jatuh, bukunya berserakan, sampah-sampah ada di lantai, ada di atas meja, kursinya jempalik-jempalik. Nah, ini tidak betul yang seperti ini. Harapannya apa? Bapak Ibu guru kok membuat daftar atau jadwal piket biar tidak terjadi yang sedemikian ini, biar tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan di dalam kelas. Karena menjaga kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab seluruh siswa dan juga guru yang ada di dalam ruang kelas tersebut. Jangan sampai nanti kelas 2 kotornya. Masya Allah seperti ini ya. Yuk kita lanjut nah. Kemarin kita sudah belajar ini juga, ada gendang, rebana, tamborin yang bisa dipakai sebagai alat musik ya. Bisa juga kalau misalnya tidak ada alat-alat ini, kamu bisa pakai benda-benda yang ada di sekitarmu, kayak misalnya galon dan seterusnya. Tifa ini kemarin kita sudah bahas juga bahwa bentuknya ini adalah berbentuk segi empat. Segi empat itu berarti punya 4 sisi. Ada juga yang bentuk segitiga ini kecil ini.
berbentuk segitiga itu berarti punya 3 sisi. Nah, ya, paham ya? Kalau gambar yang A ini berapa banyak sisinya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. Berapa banyak titik sudutnya ujungnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik sudut, ada 5 sisi, dan ada juga 5 sudut. Oke. Yang berikutnya adalah pembelajaran 4. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Ini ya. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Kalau di sekolah kita sudah terbiasa untuk piket setiap pagi di halaman sekolah. Jangan sampai kamu menjumpai sampah-sampah di depan atau di pekarangan sekolahmu. Karena apa? Karena dilihat orang malu. Sekolah kita terletak di samping jalan raya. Jika orang lihat, wah kok sampahnya banyak sekali ya, halamannya kok kotor sekali ya. Nah itu nanti pasti tidak baik. Sekolah kita mendapat penilaian yang buruk. Maka harapannya kalau ada sampah-sampah seperti ini dimasukkan ke tempat sampah anorganik, sampah organik, sampah basah, sampah kering, kemudian disapu halamannya biar tidak ada daun-daun yang jatuh. Nah, yang berikutnya dari kemarin ya ini sudah ada ya mengamati gerakan tarian menyapu lantai, ada hitungan, ada iringannya juga. Kita sekarang akan melihat alat musik ini, keempat alat musik ini yaitu ada gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Keempat alat musik ini ternyata permukaannya berbeda-beda bentuk. Ada yang bulat, lingkaran, ada juga yang segitiga, dan segitiga serta bulat itu bisa membentuk sebuah pola. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pola yang pertama di baris pertama ini adalah lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, seperti itu terus. Pola yang kedua, 2 lingkaran, 2 segitiga, 2 lingkaran, 2 segitiga. Harapannya kamu nanti bisa membaca sebuah pola seperti ini. Untuk yang ketiga, itu polanya adalah 1 segitiga, 2 lingkaran, 1 segitiga, 2 lingkaran, 1 segitiga, 2 lingkaran, dan seterusnya. Untuk yang nomor 1 sampai dengan nomor 5, nanti silakan kalian kerjakan di buku tulis tematik. Jangan lupa gambarnya ini juga disalin ya. Lanjutkan ini. Polanya ini nanti silakan dilanjutkan sesuai dengan pola yang sudah ada di depannya. Ya, nomor 1 sampai nomor 5 sudah tunggu tugasnya. Yang berikutnya kita masih akan lanjut lagi ke pembelajaran 5 ya, Nak. Di pembelajaran 5, di sini Bu Guru mengajak lagi anak-anak untuk berdiskusi. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar sehat dan bersih? Dijawab, sudah Bu, kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah. Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan apa saja kalau mau bersihin kamar mandi? Ada ember, ada sikat, ada gayung, ada air, kemudian ada sabun lantai ya, wipol, dan sebagainya. Biar kamar mandi ini juga bersih. Karena kebersihan sekolah itu tidak hanya mengenai halamannya, tidak hanya mengenai terasnya, tidak hanya mengenai kelasnya, tetapi juga sampai kebersihan kantin dan kebersihan kamar mandi. Kalau pipis, jangan lupa untuk disiram menggunakan air bersih. Ya, lanjut. Ini ya, ini dalam membersihkan halaman, membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Nah, berikutnya kita lihat ini. Ini adalah bentuk-bentuk kebersamaan. Kemarin kita sudah membahas kebersamaan yang terjadi di sekolahan. Kebersamaan itu ada yang positif, ada yang negatif. Kebersamaan yang negatif itu apa misalnya? Misal, anak-anak istirahat. Sudah dengar bel masuk. Temanmu ngajakin seperti ini. Alah, lek mubungku wae. Usik yo jajan dhisik wae. Seperti itu. Itu adalah kebersamaan yang tidak baik. Mereka sama-sama berdua, berempat, bertiga masuk kelasnya terlambat.
Sudah tahu bel balik masuk. Itu kebersamaan yang tidak baik. Kebersamaan yang baik itu yang apa? Diskusi pembelajaran, kemudian latihan menari bersama, piket bersama. Kalau seperti ada yang di gambar pertama ini, Dayu dan kedua temannya ini sedang latihan menari, ini kebersamaan yang baik atau tidak? Iya, ini kebersamaan yang baik. Di diskusi ini juga kebersamaan yang baik. Kalau yang di bawah ini, mereka gontok-gontokan seperti itu, tunjuk-tunjukan sambil mukanya muka marah, itu tidak baik. Itu kebersamaan yang tidak baik. Ya, kebersamaan itu bisa terjalin dengan baik kalau kamu punya rasa atau punya tenggang rasa yang tinggi. Tidak boleh egois, tidak boleh maunya menang sendiri. Ya. Oke, sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Tadi ya, saling menghormati walaupun berbeda agama, saling menyayangi, kemudian tidak mau menang sendiri, tidak egois, seperti itu. Dan juga sikap-sikap lain yang nanti anak-anak bisa tuliskan sendiri ya. Berikutnya, di pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini ada teks mengenai sekolah adiwiyata. Nanti Mizola pengen tahu nih, sekolah adiwiyata itu apa ya? Silahkan kalian baca sendiri teks tentang sekolah adiwiyata. Kemudian hasil dari kamu membaca teks ini silahkan di video. Jadi kamu jelaskan ulang. Halo, perkenalkan, nama saya Fatih. Saya akan menjelaskan kembali mengenai teks sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang bagaimana. Nanti silahkan kalian ceritakan ulang ya mengenai sekolah adiwiyata. Di video, tidak usah lama-lama. 1 menit, minimal 1 menit. Oke, anak-anak? Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita jumpa lagi besok hari Kamis. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Untuk yang belum turn on notification bell, silahkan kalian pencet bell notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Mizola. Terima kasih untuk hari ini. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.